Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendro Gunawan, NPM 1840302062 Lokal A2, jurusan Teknik Elektro Universitas Borneo Tarakan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit jurnal yang berjudul Perakiraan Kebutuhan Energi Listrik dengan Jaringan Saraf Tiruan dalam kurung Artificial Neural Network metode backpropagation pada tahun 2020. Nah, sebelum teman-teman menonton, teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya YouTube channel saya. Terima kasih. Perakiraan kebutuhan energi listrik dengan jaringan saraf tiruan dalam kurung Artificial Neural Network metode backpropagation pada tahun 2020 sampai tahun 2025. Latar belakang penelitian kebutuhan energi listrik dari tahun ke tahun semakin meningkat. Meningkatnya pemerintah kebutuhan energi listrik sejalan dengan perkembangan berbagai sektor yang didukung oleh kemajuan teknologi dan laju pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS, proyek laju pertumbuhan penduduk di bawah unit pelayanan PT PLN dalam kurung Persero UP3 Semarang 13 tahun terakhir disajikan dalam tabel 1 di samping. Ya, di sini kita bisa lihat tabel di samping bahwa kenaikan dari tahun ke tahun. Sementara itu PT PLN dalam kurung Persero UP3 Semarang menyebutkan bahwa data kebutuhan energi listrik di UP3 Semarang tahun 2006 sampai tahun 2018 rata-rata mengalami peningkatan. Setiap tahunnya, data kebutuhan energi listrik di UP3 Semarang disajikan dalam tabel 2 di samping. Ya, ini tabel yang kedua. Kita bisa lihat berdasarkan tabel 1 dan tabel 2 dapat diketahui peningkatan laju pertumbuhan penduduk dan kebutuhan energi listrik di PT PLN dalam kurung Persero UP3K Semarang. Selain itu terjadi peningkatan pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan ketersediaan listrik menyebabkan perusahaan listrik negara dalam kurung PLN sebagai penyedia energi listrik harus mengantisipasi sedini mungkin agar dapat menyediakan dalam jumlah yang cukup dan harga yang sesuai pemerintahan dan perakiraan. Penjualan energi listrik merupakan salah satu fungsi terpenting dalam penyedia listrik. Dalam proses penyedia listrik perlu menerapkan prinsip keandalan dengan menggunakan prinsip keandalan dan standar operasional prosedur dalam kurung SOP yang baik dan benar. Diharapkan pihak penyedia listrik dapat memperkirakan kebutuhan energi listrik untuk masa yang akan datang dengan perencanaan yang tepat. Tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, mendapatkan angka perakiraan energi listrik yang sesuai menggunakan jaringan saraf tiruan metode backpropagation. 2. Menganalisis tingkat keangsuran perakiraan energi listrik menggunakan jaringan saraf tiruan metode backpropagation. Yang ketiga, mendapatkan ketetapan perakiraan kebutuhan energi listrik agar tidak terjadi over capacity atau
Ondur Kapiti. Yang keduanya dapat merugikan perusahaan menyediakan listrik. Manfaat penelitian. Yang pertama, membantu memudahkan PLN untuk membantu perakiraan energi listrik jangka panjang. Yang kedua, menjadi referensi dalam menentukan perakiraan kebutuhan energi listrik di PT PLN atau Persero UP3 Semarang menggunakan jaringan saraf tiruan metode backpropagation. 3. Membuat keseimbangan antara supply dan demand dalam transaksi energi listrik. Yang keempat, mengurangi kekurangan akibat pemborosan energi listrik. 5. Mengurangi kekurangan akibat pemadam bergilir. Solusi yang ditawarkan dalam perakiraan kebutuhan energi listrik dan jaringan saraf tiruan (artificial neural network metode backpropagation pada tahun 2020, yaitu beban jangka pendek untuk akhir Pekanbit Indonesia dengan melakukan perbandingan 3 metode, yaitu metode artificial neural network, adaptive neurofusi inferensi system atau (ANFISI), dan simple econometry menggunakan regresi linear. Jaringan saraf tiruan yang digunakan (JST) adalah suatu metode yang mencoba meniru struktur dan cara kerja jaringan saraf pada otak manusia. Menurut Harmawan (2006) ayat 3 menyatakan jaringan saraf tiruan yang digunakan. Jaringan saraf tiruan (JST) adalah suatu model yang mencoba meniru struktur dan cara kerja jaringan saraf pada otak manusia. Menurut Hermawan 2006 ayat 3 menyatakan jaringan saraf tiruan menciptakan sebagai suatu generalisasi model matematis dari pemahaman manusia (human genetics) yang didasarkan atas asumsi sebagai berikut. 1. Pemrosesan informasi terjadi pada elemen sederhana yang disebut neuron. Yang kedua, isyarat mengalir di antara sel saraf atau neuron melalui saraf sambungan penghubung. 3. Setiap sambungan penghubung memiliki bobot yang bersesuaian. Bobot ini akan digunakan untuk menggandakan atau mengalihkan isyarat yang dikirim melaluinya. 4.
4. Setiap sel saraf akan menerapkan fungsi aktivitas terhadap isyarat hasil penjualan berbobot yang masuk kepadanya untuk menentukan isyarat keluarnya. Berdasarkan asumsi tersebut, jaringan saraf tiruan tidak memerlukan programan, melainkan menyelesaikan masalah melalui proses belajar dari contoh-contoh berdasarkan aplikasi sebagai berikut. 1. Pengenalan pola. Trend recognition. Jaringan saraf tiruan mengenali pola, dalam kurung, misal huruf angka, suara, tanda atau tanda tangan yang sudah sedikit berubah. Yang kedua, signal processing. Jaringan saraf tiruan dapat dipakai untuk menenangkan noise dalam seluruh telepon. 3. Perakiraan dalam kurung peramalan. Jaringan saraf tiruan dapat juga digunakan untuk meramalkan, kurung memprediksi apa yang akan terjadi di masa datang berdasarkan pola kejadian di masa lalu, kurung Emediana dalam Jong Jack-Siang tahun 2016. Berdasarkan asumsi dan aplikasi tersebut, dapat diketahui bahwa jaringan saraf tiruan sangat cocok untuk menyelesaikan masalah seperti perakiraan kebutuhan energi listrik karena dapat mengenali pola, melakukan perhitungan, dan mengontrol organ-organ tubuh dengan menciptakan yang lebih tinggi dari komputer digital, dalam kurung Dewistia DKK tahun 2015. Dalam jaringan saraf tiruan, arsitektur sebuah jaringan akan menentukan keberhasilan target yang dicapai karena tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan arsitektur yang sama. Hasil penelitian pertama dilakukan di Timur Laut, Cina, menunjukkan bahwa ADE yang diusulkan dapat secara efektif meningkatkan akurasi perakiraan BPNN dibandingkan dengan BPNN dasar. Hasil penelitian kedua dilakukan di LYNX, Kanada, menunjukkan metode ADE BPNN yang diusulkan lebih unggul untuk metode dasar yang ada, dalam kurung ARIMA. Penelitian berikutnya dari Burger et al. Pada tahun 2015 membahas tentang gated ensemble learning made for handset electricity outpacing. Penelitian ini dilakukan pada 8 bangunan komersial dan 24 perumahan di California, USA, dan fokus pada pembangunan pendekatan peramalan yang umumnya berlaku untuk semua bangunan tanpa menyesuaikan
dengan metode ensemble. Metode ensemble mampu menggabungkan ramalan yang kompleks seperti model jaringan saraf tiruan atau model Siansol. Autoregressive integrated MOVIT dengan menerapkan metode tersebut pada 32 set data permintaan listrik gedung dan buka kurung 8 komersial dan 24 perumahan kurung menghasilkan perkiraan kebutuhan energi listrik dengan rata-rata keselisihan asumsi masing-masing 75%. Hasil selanjutnya, penelitian selanjutnya dari Yekin DKK tahun 2017 membahas tentang perakiraan beban jangka pendek untuk akhir pekan di Indonesia dengan melakukan perbandingan 3 metode yaitu metode Artificial Neural Network, Adaptive Neural Fuzzy Inference System (ANFISI), dan Simple Econometric menggunakan regresi linear. Dalam penelitian ini nilai kesalahan terkecil diperoleh 3,87% dengan metode Artificial Neural Network. Pembahasan teori perakiraan adalah artinya melakukan peramalan tentang suatu peristiwa berdasarkan hasil perhitungan rasional atau ketepatan analisis data. Perakiraan pada dasarnya adalah dugaan atau peramalan mengenai terjadinya suatu kejadian atau peristiwa yang akan datang. Dalam kurung Syarifuddin DKK tahun 2014. Perakiraan atau prediksi dilakukan untuk memperkirakan perilaku data berdasarkan analisis dan pengolahan data historis, data time series. Terdapat 3 kelompok perakiraan beban berdasarkan jangka waktu, yaitu perakiraan beban jangka panjang, jangka menengah, dan jangka. Yang pertama itu perakiraan beban jangka panjang. Berpengalaman dalam beban jangka panjang adalah untuk jangka waktu diatasi 1 tahun. Dalam berpengalaman beban masalah makroekonomi yang merupakan masalah eksternal perusahaan listrik merupakan faktor utama yang menentukan arah peramalan beban. Peramalan ini bertujuan untuk rencana energi masa depan. 2. Perakiraan beban jangka menengah. Peramalan beban jangka menengah adalah untuk jangka waktu dari suatu bulan sampai dengan suatu tahun. Dalam peramalan beban jangka menengah, masalah-masalah manajerial perusahaan merupakan faktor utama untuk menentukan. Yang ketiga, perakiraan beban jangka pendek. Peramalan beban jangka pendek adalah untuk jangka waktu beberapa jam sampai 1 minggu, dalam kurung 168 jam, berdasarkan beban untuk setiap jam ditentukan dengan memperhatikan tren band di waktu lalu.
Dengan memperhatikan berbagai informasi yang dapat mempengaruhi besarnya beban sistem dan peramalan beban jangka pendek biasanya digunakan untuk efisiensi energi. B. Backpropagation. Backpropagation merupakan salah satu metode dalam jaringan saraf tiruan yang sangat baik dan menangani masalah pengenalan pola-pola kompleks. Istilah backpropagation atau propagasi balik diambil dari cara kerja jaringan ini, bahwa grain error, unit tersembunyi, ditentukan dari penyiaran kembali error yang diasosiasikan dengan unit output. Hasil ini karena nilai target untuk nilai tersembunyi tidak diberikan. Gambar 1 merupakan cara kerja arsitektur backpropagation. WJT adalah bobot hasil inisialisi jaringan antara layar masuknya XI dan layar tersembunyi dalam layar tersembunyi ZJ. Sedangkan WJ adalah bobot hasil inisialisis antara layar tersembunyi CJ dan layar keluaran Y dalam kurung Ramadan tahun 2018. Pada metode propagasi balik dalam kurung backpropagation, jaringan saraf tiruan adalah belajar terjadi terlebih dahulu dengan memasukkan kesimpulan contoh yang disebut set pelatihan. Set pelatihan ini digambarkan dengan sebuah vektor footer yang disebut vektor input yang diasosiasikan dengan sebuah output yang menjadi target pelatihan kemudian dilangsungkan dengan maksud membuat jaringan saraf tiruan beradaptasi. Tahap karakteristik dari contoh-contoh pada set pelatihan dengan cara melakukan pengubahan bobot-bobot yang ada di dalam jaringan. Apa yang kamu dapat dari pembelajaran paper? Ini yang didapatkan dari pembelajaran dari paper tersebut. Yang pertama, presentasi error dihasilkan dari selisih antara nilai output dan dengan target yang dikonversikan ke dalam bentuk persen, menghasilkan fungsi pembelajaran terbaik yang digunakan untuk prediksi fungsi pembelajaran terbaik dengan nilai error terkecil, yaitu Leargen. Dengan fungsi penelitian Traigen neuron 24 dengan nilai error 0,02%. Leargen neuron 24 dengan nilai error 0,01% dan LearGDM neuron 30 dengan nilai error 0,02%. 2. Besarnya nilai kebutuhan energi listrik PT PLN Persero UP3 Semarang dipengaruhi oleh beberapa variabel, di antaranya jurnal penduduk, jumlah pelanggan PDRB, daya tersambung, beban puncak, dan total produksi energi listrik wilayah
cangkupan PT PLN Persero UP3 Semarang. Apa yang bisa dikembangkan dari penelitian tersebut? Untuk meningkatkan akurasi pada penelitian perakiraan komunikasi energi listrik jangka panjang menggunakan jaringan saraf tiruan ini, perlu menambahkan historis data masukan saat pelatihan. Pada penelitian ini menggunakan 6 variabel data input dan data target. Data yang digunakan adalah data tahunan, yaitu data historis, data dari tahun 2006 sampai tahun 2018 dengan total 15 data per variabel. Oleh karena itu, hasil penelitian selanjutnya diharapkan akan lebih baik lagi jika menggunakan data yang lebih banyak. Kesimpulan yang pertama, 1. Hasil pengujian dari model Tragen X24 dengan fungsi pembelajaran liar DM memiliki selisih (error) terkecuali dengan data aktual PT PLN Persero UP3 Semarang tahun 2014 sampai tahun 2018 dengan selisih error 3,64%, sedangkan RUKN PT PLN Persero UP3 Semarang memiliki selisih error 5,92%. 2. Hasil prediksi tahun 2019 sampai tahun 2025 dari model Train GDX24 dengan fungsi pembelajaran liar DM memiliki selisih yang sangat kecil dengan RUKN PT PLN Persero UP3 Semarang dengan rata-rata selisih 0,4%, sehingga mendapatkan ketetapan angka perkiraan energi listrik digunakan jaringan saraf tiruan metode backpropagation. Ketiga, hasil perakiraan kebutuhan energi listrik selama 7 tahun mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2020 dengan tahun 2025 menghasilkan GTF of total 0,% GET persen besar 0,6% setiap setahunnya, sedangkan untuk RUKN PT PLN Persero UP3 Semarang memiliki rata-rata peningkatan sebesar 1,8%. Baiklah, inilah daftar pustaka dari paper jurnal UPT. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.